Menurut saya itu mungkin pertama kali yang ada di museum yang saya lihat ya. Segitu mudahnya kita melihat suatu peristiwa peperangan dengan digitalisasi. Itu kan ada buku sistemnya. Jadi buku itu ketika dibuka rangkaian, jadi kita mau pertempuran di zaman apa nih, di perang apa nih, kita tinggal buka bukunya langsung ada tayangan. Dinas Sejarah Angkatan Darat merupakan satu dinas yang berada langsung di bawah Bapak Kasat. Tugas kami di Sejarah ini adalah menyelenggarakan fungsi kesejarahan, terutama dalam pembinaan fungsi dokumen, penulisan perpustakaan, monumen, dan museum, serta tradisi. Tentunya dalam rangka mendukung tugas pokok Angkatan Darat ini. Dan itu sudah kita laksanakan seoptimal mungkin tugas-tugas tersebut. Apabila kita berbicara tentang pentingnya pelestarian sejarah bagi perjuangan bangsa, khususnya Angkatan Darat, bahwa sejarah ini berguna bagi pengembangan doktrin, ya. Bagaimana kita mengembangkan doktrin kan harus ada latar belakang, harus ada sejarahnya. Kemudian juga berguna bagi pengembangan pembinaan tradisi, ya. Pengembangan tradisi yang ada di satuan-satuan ini juga perlu kita lestarikan. Yang ketiga juga sebagai pengembangan taktik dan kepemimpinan di Angkatan Darat ini. Kita bisa melihat bagaimana sejarah taktik-taktik yang ada dilaksanakan dalam perang-perang sebelumnya, juga kepemimpinan yang senantiasa akan berkembang sesuai dengan zamannya. Yang paling penting adalah bahwa pelestarian ini adalah untuk sebagai sarana peningkatan militansi dan semangat juang bagi prajurit Angkatan Darat. Museum yang ada di bawah Angkatan Darat itu cukup banyak, baik yang langsung di bawah Disjarahat maupun di bawah Kotama. Ada 5 museum di bawah Disjarahat. Yang pertama adalah Museum Dharma Wiratama. Museum ini terletak di Jogja, ya, di Jalan Sudirman nomor 75 Yogyakarta, di mana di sana memiliki 4.300 koleksi. Kita bisa melihat senjata-senjata yang zaman dahulu yang digunakan, ya kan. Di situ juga ada senjata yang udah lawas banget, yang ada yang juga dari bekas digunakan dalam peperangan-peperangan gitu kan. Ini merupakan museum yang cukup modern. Di sana sudah menggunakan media audiovisual dan digital. Kemudian yang kedua, Museum Sudirman. Itu merupakan Museum Sasmitaloka. Museum itu terletak di Yogyakarta di Jalan Bintaran Wetan. Di sana memiliki kurang lebih 594 koleksi. Yang ketiga adalah Museum Jenderal Dr. Hanus Sution yang berada di Jalan Teguh Umar. Itu memiliki 1990 koleksi. Ini merupakan tempat di mana terjadinya peristiwa G30 SPKI, di mana putri beliau yang namanya Ade Irma Suyani tertembak dan meninggal. Yang keempat adalah Museum Ahmad Yani. Museum Ahmad Yani terletak di Jalan Lembang nomor 58 di Jakarta Pusat, Menteng. Sama, itu juga merupakan Museum Sasmitaloka, di mana pada saat itu Kepala Staf Angkatan Darat kita, yaitu Ahmad Yani, tertembak di sana, ya. Di sana memiliki kurang lebih sekitar 3.384 koleksi. Pengunjung yang datang di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani khususnya, itu memiliki tingkat antusiasme yang sangat luar biasa baiknya. Karena kami bisa menyampaikan seperti ini ketika kami memandu beserta
para pemandu-pemandu kami terjadi interaksi sebagai indikasi bahwa pengunjung-pengunjung itu sangat senang. Dan kami transformasikan nilai-nilai yang luhur, yakni nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai cinta tanah air. Bahkan agar supaya dapat rela berkorban seperti para pendahulu ataupun para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Untuk koleksi favorit atau kami menyebut bahwa masterpiece ya, koleksi masterpiece kami atau koleksi-koleksi unggulan kami di sini ada beberapa. Yang pertama adalah mohon izin di samping kita ini ada bekas tembakan dari Cakrabilawa yang mengenai pintu kaca yang menembus ke punggungnya Jenderal Ahmad Yani. Ada 7 peluru yang tembus ke kaca dan menembus ke punggungnya Jenderal Ahmad Yani pada saat itu. Nah, kemudian kaca yang tertembak tersebut pada akhirnya kita bingkai, kita rangkai sedemikian rupa sehingga tampak seperti aslinya. Kemudian termasuk monumental terjatuhnya Jenderal Ahmad Yani. Di sini ada monumental terjatuhnya Jenderal Ahmad Yani ketika beliau ditembak oleh pasukan Cakrabilawa. Ketika para pengunjung datang di museum kita ini, mereka tidak terlepas dari pertanyaan senjata yang dipergunakan untuk menembak Jenderal Ahmad Yani. Itu kami sajikan atau kami pamerkan di dalam ruangan kamar Jenderal Ahmad Yani. Jenisnya adalah pistol mitrailleur jenis Thompson. Dan yang terakhir adalah Museum Peta yang terletak di Bogor, di Jalan Sudirman. Itu merupakan menceritakan tentang sejarah berdirinya Peta yang merupakan salah satu cikal bakal dari TNI Angkatan Darat. Nah, di sana memiliki 450 koleksi yang berupa pakaian-pakaian, kemudian pedang, kemudian dan senjata-senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Peta itu. Yaitu mungkin 5 museum. Sementara yang di bawah Kotama kita bisa tahu ada Mandala Wangsit, di bawah Kodam 3, kemudian Museum Kostrad, ya, Museum Kopassus, ya, Museum Beni Murdani juga ada sana. Cukup banyak lah ya museum-museum itu. Dan semuanya di bawah pembinaan di Sejarah. Kita tidak hanya mengumpulkan, menyimpan tentang sejarah ini. Karena apa gunanya kita simpan dan kumpulkan kalau kita tidak sosialisasikan kepada masyarakat atau Angkatan Darat. Kita mencoba membuat beberapa inovasi agar ini bisa tersosialisasikan kepada masyarakat atau Angkatan Darat lah, khususnya prajurit. Pertama kita sudah melaksanakan coba seperti lomba pentas seni ya, yang dilaksanakan di museum-museum sehingga mereka melihat tujuannya pentas seni, tapi di satu sisi bagaimana pada saat yang bersamaan mereka bisa melihat museum kita. Kemudian kita juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pelajar menggunakan media sosial. Kan kita tahu sekarang zaman milenial seperti ini, tanpa itu agak susah kita bisa menyentuh mereka. Menurut saya itu mungkin pertama kali yang ada di museum yang saya lihat ya. Segitu mudahnya kita melihat suatu peristiwa peperangan dengan digitalisasi. Itu kan ada buku sistemnya. Jadi buku itu ketika dibuka rangkaian, jadi kita mau pertempuran di zaman apa nih, di perang apa nih, kita tinggal buka bukunya langsung ada tayangan. Udah bosan nih mau pindah lagi, tinggal buka buku langsung ada tayangan. Jadi itu menarik sekali dan mungkin yang saya dapat selama ini ya museum cuma mungkin yang ada di Jogja itu. Kemudian kita juga khususnya yang di Jogja ya, ada kegiatan namanya Ojolali Sarapan. Di situ kita mengundang masyarakat sekitar sana. Ada tukang beca, ada ya orang yang lewat seperti apa. Kita undang pada hari Jumat. Mereka makan bersama-sama, gratis. Kemudian saat itu dia melihat museum kita. Nah, kemudian kita juga mencoba memperbarui tata pameran, ya, supaya lebih menarik dengan digitalisasi atau modernisasi museum. Nah, itu sudah kita laksanakan di Museum Dharma Wiratama yang
Jogja itu. Selain yang tadi saya sampaikan, kita juga mencoba membuat video pembelajaran. Ini merupakan satu modul ya. Saya coba sering bertanya kepada prajurit baik Tamtama, Bintara, Perwira. Apakah saudara tahu nggak tentang sosok Ahmad Yani? Ya, Ahmad Yani adalah sosok seorang pahlawan revolusi, seorang jenderal Angkatan Darat. Apalagi kebanyakan mereka tidak paham. Makanya kita membuat satu media pembelajaran menceritakan bagaimana Ahmad Yani itu sejak beliau lahir, kemudian dia menjadi tentara, berjuang, pesan-pesan moral seperti apa. Nah, video ini kita kemas, kemudian saya melaksanakan sosialisasi kepada pusdik-pusdik seperti Seskuad, kemudian Secapa, Akademi Militer, dan pusdik yang ikut diklat dengan target pertama itu. Dan ternyata respon mereka cukup baik sekali. Nah, sehingga sekarang kita mengembangkan metode pembelajaran sehingga nantinya akan digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler atau juga nantinya tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang akan dimasukin di dalam satu kurikulum. Nah, itu salah satu. Kita juga menjalin juga kerjasama dengan instansi lain seperti dengan Perpusnas, supaya apa? Anggota kita yang di perpustakaan juga paham bagaimana sih perpustakaan yang baik, bagaimana cara membuat tata letak dari buku-buku itu. Kita bekerja sama dengan ANRI ya, itu terkait dengan dokumen. Kita kirimkan anggota ke sana untuk belajar bagaimana mengelola dokumen yang baik. Kita juga bekerja sama dengan RRI Bandung ya, untuk membuat satu acara dialog interaktif tentang sejarah. Kita nyampaikan, kemudian masyarakat bertanya dan seperti itu. Dan itu kita laksanakan sudah cukup lama. Kemudian dengan perguruan tinggi, sebagian dari perwira kita juga mengajar di sana. Kemudian mereka juga akan belajar tempat kita tentang dokumen, tentang perpustakaan. Dan itu sudah kita laksanakan seperti itu. Nah, itulah beberapa program yang sudah kita laksanakan. Yang mudah-mudahan saya berharap bahwa hal itu bisa menjadikan sejarah ini merupakan hal yang dianggap penting atau sangat penting buat prajurit khususnya dan juga buat masyarakat pada umumnya. Kita membuat video tentang bagaimana sih mengelola dokumen-dokumen. Karena dokumen ini sangat penting sekali. Apabila dia tidak terpelihara, maka dia akan rusak dengan sendirinya. Nah, bayangkan bagaimana kita bisa menjadikan sejarah sebagai satu yang bisa dijadikan satu pedoman apabila datanya tidak ada, apabila datanya rusak. Nah, kita di sini mencoba mengangkat video tentang bagaimana mengelola dokumen sehingga ini bisa dijadikan juga pembelajaran buat satuan-satuan yang mungkin mereka punya dokumen, baik memeliharanya atau menyimpannya. Kita membuat tentang video tentang penulisan sejarah. Penulisan sejarah itu bukan suatu hal yang gampang. Ada proses yang panjang. Bagaimana pengumpulan keterangannya, pengumpulan dokumennya, tahapan penulisannya, di situ juga diajarkan. Di sejarah ini tidak hanya mengumpulkan, menyimpan, memelihara, ataupun merawat dokumen-dokumen itu ataupun sejarah ini, tapi juga kita mempunyai tugas bagaimana melestarikan. Kita melaksanakan pengembangan dari organisasi sendiri, dalam arti apa-apa yang kita miliki harus kita mempersiapkan yang baik. Kemudian kita yang paling penting kita mensosialisasikan supaya itu dikenal oleh masyarakat. Ada beberapa upaya yang sudah kita laksanakan. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa menyiapkan data-data dengan sebaik-baiknya. Kita sudah juga membangun pusat informasi kesejarahan, di mana pusat informasi kesejarahan ini dapat dikunjungi oleh masyarakat dan juga oleh prajurit. Kemudian juga kita mengembangkan sistem informasi kesejarahan, yang ini merupakan sistem baru, sehingga ini akan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Itu beberapa program yang kita laksanakan sehingga diharapkan
sejarah ini akan dirasakan manfaat dan pentingnya bagi masyarakat dan juga Angkatan Darat.